Bismillahirrahmanirrahim. Itu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda dilalata alal khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal faslun fil istinja, pasal menerangkan tentang cebok. Kemarin kita sudah menerangkan adab-adabnya untuk buang air, bagaimana posisinya, bagaimana adabnya, menghadapnya, keadaannya sudah kita jelaskan. Sekarang bagaimana tentang kewajiban tentang istinja. Yajibul istinja min kulli radbin kharijin min ahadis sabilain. Wajib seseorang itu beristinja ketika ada perkara yang keluar dari dua jalan atau dua lubang, baik itu lubang depan atau lubang belakang, kubul maupun dubur. Wajibu, wajib di sini wajib apa? Syar'i, artinya diwajibkan secara syar'i, bukan wajib secara akli. Kenapa? Karena wajibnya bagi mukallaf, wajibnya bagi seseorang manusia, wajibnya bagi seorang muslim, maka dia diwajibkan untuk membasuh atau membersihkan apapun yang keluar dari dua lubang. Dan wajibnya di sini bukan wajib yang bersegera, bukan. Wajibnya tidak wajib yang bersegera. Artinya boleh nanti-nanti kamu kencing, ya nggak harus langsung cebok, enggak. Yang penting kamu harus cebok gitu loh. Kamu buang air, ya nggak harus langsung cebok. Bisa aja kamu nunggu kering tinggal dikelotok kan bisa gitu. Nggak usah pakai di. Nah, kapan waktunya untuk cebok? Ketika kamu sudah mau sholat gitu loh. Ketika sudah mau melakukan aktivitas syariat, mau pegang Quran, mau melakukan hal-hal yang mewajibkan kamu itu bersih daripada najis, baru kamu diperintah untuk melakukan cebok atau istinja. Dan dikhawatirkan najis itu bisa nempel kemana-mana gitu doang. Apa yang keluar dari dua lubang itu? Ya apapun aja yang keluar. Walaupun perkara yang langka seperti darah umpamanya. Kok yang keluar darah gimana? Ya cebok tetap. Bukan, oh ini kan bukan kotoran, tapi yang keluar darah, ya hatta darah yang keluar, tetap kamu harus cebok.
Dengan apa alat untuk ceboknya? Bil ma'i dengan air, ini asalnya. Au bil hajar atau dengan batu. Dulu ketika Nabi bicara kamu disuruh kencing dengan batu, orang meledek, menghina. Islam ini apa? Cebok kok pakainya batu. Batu itu maknanya bukan betul-betul batu, maknanya sesuatu yang keras. Apapun yang bisa mengangkat kotoran itu gitu loh. Sekarang kalau kamu lihat di hotel-hotel justru nggak ada air, adanya apa? Tisu. Makanya kalau orang-orang sepuh sekarang kamu ajak ke mall, terus kamu ajak mau ke WC nggak ada air, bingung dia, ini bagaimana kok nggak ada airnya gitu. Jadi sekarang itu justru orang-orang terhormat nggak pakai air. Ini Nabi udah ngajarin 1400 tahun yang lalu, ente baru paham gimana sih? Hadisnya Nabi, walias tanji bisalasati ahjar, dan hendaknya seseorang itu beristinja dengan 3 batu. Dari 3 batu itu ada caranya nanti bagaimana nguliknya. Ganti lagi batu lagi, ganti lagi batu lagi. Batunya juga punya persyaratan, bukan batu cincin, batu ake yang licin, bukan ya, batunya yang keset, yang bisa untuk apa? Bisa mengorek, bisa mengangkat si kotoran tersebut. Nah, yang nggak harus dicebokin yang mana? Ya kalau yang keluar itu air, apa angin, yang harus cebok. Makanya hukumnya cebok itu nanti ada wajib, ada makruh, ada mubah. Walaupun tempatnya itu basah, tapi basahnya bukan basah karena keluarnya kotoran, kadang berkeringat, gitu kan? Kalau kamu kok kentut terus kamu cebok, bagaimana? Makruh malah hukumnya. Jadi kalau yang keluar angin maka ya tidak ada kewajiban untuk istinja. Kemudian au jamidin tohirin atau benda padat yang suci, air, batu atau benda padat yang suci yang bisa dipakai untuk istinja. Benda padat yang suci itu apa? Ya apa saja. Artinya bisa kayu, bisa apa namanya, tisu. Kalau sekarang kita pakainya apa? Tisu. Tisu ini kan ini beb nggak padat, mana? Jangan padat itu harus gede keras, enggak. Maknanya benda yang bentuknya benda, bukan benda cair gitu loh, bukan benda lembek, bukan benda berair, ini benda padat mananya, benda yang kering. Dan benda itu tidak boleh benda yang terkena najis. Kalau benda yang sudah terkena najis, walaupun dia kering, walaupun dia itu apa, keras, tetap tidak boleh dipakai lagi untuk istinja. Nah, istinja harus pakai benda yang suci.
Jamidin, tohirin, qoli'in. Qoli itu yang bisa mengeluarkan atau bisa menghilangkan ainnya najis gitu loh. Bisa mengangkat ainnya najis. Kira-kira ain najis bisa terangkat dengan benda itu. Apa-apa aja yang bendanya bisa, daun boleh kalau itu bisa mengangkat bendanya. Dan bukan benda-benda yang nggak bisa ngangkat. Kenapa? Karena bendanya licin atau bendanya lengket. Begitu ditarik pelikat semua di situ. Oh ya nggak boleh. Namanya bukan nambahin bersih itu. Atau ketika bendanya kamu pakai malah pecah bertebaran gitu loh. Kayak gumpalan tanah kamu pakai, brol, hancur semua malah kemana-mana. Nah, ini malah repot gitu loh. Dan bendanya itu ghairu muhtaram, bukan benda yang terhormat. Yang terhormat kayak apa contohnya? Makanan terhormat, nggak boleh. Buah-buahan terhormat karena bisa dimakan kan. Maka itu nggak boleh dipakai untuk. Nah, kalau tisu gimana? Lap tisu itu nggak terhormat. Ente kalau sudah pakai tisu ente buang, ini kan itu bukan perkara yang terhormat. Nah, kalau pakai fulus gimana? Itu Bill Gates aja nggak begitu. Hah? Elon Musk juga nggak begitu, gitu loh. Ente kayak dikatakan sampai benda yang boleh dipakai untuk beristinja apa? Kitab Taurat dan kitab Injil yang sudah jelas terkontaminasi gitu loh. Makanya saya pernah lihat apa kawan-kawan di kalau mau apa cari kertas susah, apa aja yang sobek, main bakar, sobek kandang, ya apa aja ada Injil disobek, ada apa disobek, main buat. Karena keduanya itu sudah tidak termasuk perkara yang terhormat. Gitu. Terus kulit yang telah disamak, ya nggak boleh. Yang sudah terhormat namanya, udah disamak itu berarti sudah bisa dipakai untuk kepentingan agama. Mau ente bikin jedur, mau ente bikin apa, sudah terhormat, nggak boleh. Walaupun dia bisa dipakai, kan keras dia kan, kering kan. Beda lagi dengan kitab-kitab agama nggak boleh. Nanti mau kertasnya mana? Ada kitab ini ambil dari rak buku, ini pakai untuk cebok kertasnya nggak boleh. Kenapa? Itu kertas walaupun itu kertas yang terhormat. Lah kalau kulit mushaf Quran udah sobek kulitnya nih, nih covernya ini udah sobek, boleh nggak? Tetap nggak boleh, kecuali tulisannya sudah hilang, tinggal busa dalamnya doang nih. Ketika orang lihat ini busa apa? Nggak tahu. Nah, boleh tuh.
Kalau ini kulit apa nih kok ada buku ini samanya Quran, ya nggak boleh. Masih ada bau-baunya perkara yang terhormat, nggak boleh. Ketika sudah terkelupas semuanya, tinggal kertas atau busa atau gabusnya itu, kardusnya. Ini kardus apa? Nggak tahu saya. Ya sudah boleh dipakai. Selagi masih diketahui itu berkaitan sama Quran atau kitab-kitab, tidak diperbolehkan. Dan makanan apapun walaupun berupa tulang, meskipun tulang itu sudah dibakar, nggak boleh. Atau bagian dari tubuhnya manusia yang terpisah. Ini nemu jari, namanya kok jatuh. Ini lumayan lah. Yang kita pakai buat wik-wik nggak boleh gitu loh. Nah itu haram terhormat. Atau tubuhnya atau badannya hewan yang masih bersambung dengan hewannya walaupun itu berupa tikus, tetap nggak boleh. Ada tikus di situ, diambil, dipakai gitu, nggak boleh. Tikusnya mati umumnya, dia ada badannya doang kering nih, ini bisa nggak boleh. Maka cukup dengan batu, kalau nggak ada lagi yang lainnya ya sah. Karena batu dianggap sudah bisa mengangkat najis walaupun itu apa hanya bentuknya disamakan saja dengan air gitu loh. Jadi mendapatkan rohsoh, mendapatkan keringanan boleh karena nggak ada lagi yang lainnya. Kok ini pakainya kok batu doang boleh, tapi yang utama pakainya air, yang utama asalnya itu. Inilah perkara-perkara untuk cebok. Terus wayusanu, dan kesunahan. Apa yang disunahkan ketika orang mau cebok? Wayusanu, disunahkan orang yang cebok, baik itu yang di depan maupun yang di belakang, al-jam'u bainahuma, yaitu menggabungkan antara keduanya batu dengan air. Batu dulu, hilang airnya, baru pakai air. Terus ceboknya lewat depan atau belakang nanti? Ini kalau cebok dari belakang begini atau dari depan? Tergantung kebiasaan. Kadang orang yang bukan, kalau orang yang biasa dicebokin dari kecil, taunya cebok dari belakang dia, gitu loh. Nggak ada nyebokin orang BAB dari depan, nggak ada. Orang BAB nyebokin dari kalau dicebokin. Nah kalau cebok sendiri, ini dari depan. Ya saya belakang, terserah lah, ini nggak ada aturannya. Sebisanya ente lah, yang penting cebok gitu kan. Yang penting cebok, daripada nggak cebok ya. Sunahnya mana? Nggak diatur ya. Kita ini boleh lah mau cebok dari belakang ya, mau dari depan ya. Tergantung apa biasanya ente gitu. Maka mendahulukan yang keras, kemudian menggunakan air agar hilang fisiknya dulu, baru pakai air. Walau bijamidin mutanajisin, walaupun dengan benda padat yang terkena najis. Kalau ada air, benda padatnya ada najisnya, ya nggak apa-apa. Yang penting bisa buang airnya, dan airnya si najis yang di benda padat itu nggak nempel pada apa, nggak menimbulkan najis yang lain gitu maksudnya. Yang penting ada bagian yang bisa kamu pakai untuk mengambil
ainnya najis itu. Nanti didobelin pakai air. Tapi kalau nggak ada air ya nggak boleh. Harus batunya batu yang suci. Duna salasi masahat, yang kurang dari 3 usapan. Fa in iktasara ala ahadihima fal afdalul ma. Maka jika seseorang meringkas atas salah satu dari keduanya, diringkas pakainya air atau benda padat, maka itu lebih utama adalah pakai air. Kalau mau diringkas misalnya, ini pakainya nggak usah pakai batu lah, ya yang afdal adalah air bukan batu. Kalau pakainya batu doang bagaimana? Nanti hitungannya yang penting ganjil. Oh, 3 belum bersih, ya 5 belum bersih, ya 7 gitu. Karena air itu apa? Bisa menghilangkan fisik dan bekas najis. Kalau batu fisiknya doang hilang gitu. Bekas najisnya tidak hilang. Wa syartu ijza'il hajar, syaratnya menggunakan batu. Apabila kamu ingin meringkas pakainya batu, ala yajifa najis, yaitu tidak sampai najisnya tadi itu kering, segera maksudnya. Makanya sebelum masuk udah bawa apa? Batu. Jangan BAB dulu baru cari batu, kering di jalan maksudnya, keanginan airnya. Kalau sudah kering gimana? Ya nggak bisa lagi pakai batu, harus pakai air. Kalau mau pakai batu ya kamu siapin dulu batunya, terus pakai. Jadi syaratnya pakai batu, tidak sampai bendanya itu kering. Karena batu nggak bisa ngangkat yang kering. Kalau kering diapain? Kotok. Kayak koreng yang kering itu. Wa layantaqila, dan najisnya tersebut tidak berpindah tempat, mananya enggak bercerai-berai. Keluarnya itu padat, enggak mencret maksudnya. Kalau keluarga mencret gimana? Ya enggak bisa pakai batu karena dia bercerai-berainya ada beberapa tempat yang harus dibersihkan. Harus tempatnya itu menetap di satu tempat tersebut. Wala yatra'a alaihin najis, dan tidak datang secara tiba-tiba pada najis itu suatu najis yang lain, ala najisun akhor. Artinya
nggak ada susulan, maksudnya setelah dibersihkan nyusul ada lagi kan tuh yang begitu berat bisa lecet punya inti air. Walaupun yang keluar berikutnya bentuknya percikan, artinya kalau orang nggak harus padat terus kan, kadang ada percikannya, ada yang, maka tidak boleh menggunakan batu ketika demikian. Wala yujawiza sofhatahu, dan tidak melewati pinggiran lubang, bibirnya lubang. Si najis itu, si kotoran itu nggak melewati bibirnya. Atau kencing begitu. Kalau kencingnya sudah melebar kemana-mana, udah nggak bisa pakai batu, gitu loh. Jadi si kencing harus tetap di ujungnya itu. Kalau kencingnya kok sampai melebar kemana-mana, itu nggak bisa. Perempuan namanya nih mau pakai batu, kok kencingnya kemana-mana, nah ya udah nggak bisa. Laki ya sama gitu. Ketika kencingnya itu melebar atau dia BAB-nya melebar kemana-mana, udah nggak bisa. Harus berpusat gitu loh di situ doang, nggak. Jadi ketika ditempel batu langsung bisa diangkat. Nggak harus batunya kemana-mana, nanti malah najis semua kalau begitu. Bukan ngangkat najis, malah bikin semuanya jadi najis. Wa khasyafatahu, dan tidak melewati ujung batang kelaminnya kalau dia laki-laki. Kalau laki-laki itu kepalanya, helmnya terpotong gimana? Ini yang repot. Kadang nanti percikannya bisa kemana-mana. Jadi ketika dia itu nggak ada kepala penisnya, biasanya kalau kencing ya belum melebar gitu loh kemana-mana. Begitupun perempuan, kalau perempuan itu kencing, tetesannya sampai masuk ke lubangnya, tempat masuknya zakar, nggak bisa. Di lubangnya kan ada dua, atas ada bawah. Kalau lubang yang keluarnya kencing itu melebar ke tempat bawahnya lagi, udah nggak bisa. Jadi susah gitu kalau mau caranya mau pakai batu yang sekiranya tidak melebar kemana-mana. Kalau sudah begitu ya maka harus pakai air. Wala yusibahuma, dan tidak terkena najis oleh air yang belum disucikan dengan yang bukan untuk mensucikan najis. Artinya kalau
air yang sudah dipakai itu nggak sampai apa namanya membuat najis yang lainnya. Sama dengan batu, kalau batu itu apa bisa melebarkan apa najis, nanti najis itu nggak boleh dulu kena air sebelum mau dipakai batu. Jadi kalau oh ini sudah bertumpu nih, tapi kok tiba-tiba ada air yang meler ke situ, atau keringat dari punggung kamu meler ke situ sampai dia menyebabkan maka sudah nggak bisa lagi pakai batu gitu loh. Jadi si tempatnya itu nggak boleh kena air duluan, jadi nggak boleh ketetesan air. Karena menyebabkan jadinya apa? Nggak terfokus pada satu tempat. Wa yakuna bisalasin masahat, dan harus dilakukan dengan 3 kali usapan. Walaupun itu sudah bersih dengan kurang dari 3 usapan, tetap disunahkan dengan 3 usapan. Fa'in lam yanqa al-mahallu bisalasatin, dengan 3 itu kok apa belum bersih, wajaba al-inqa'u, maka wajib membersihkannya dengan menambahkan batu yang lain. Wa yusanu al-itar, dan sunnah untuk mengganjilkannya. Kok 3 belum bersih gimana? Ya tambah berapa? Ya pokoknya ganjil, mau 5, mau 7. Ini berdasarkan apa? Hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yusanu al-isti'abu al-mahali bil hajar, dan disunahkan meratakan tempat najis dengan batu. Jadi 3 batu itu dipakai untuk membersihkannya biar sekiranya semuanya terangkat. Di batu yang pertama kamu ratakan ke sebelah kirinya mamanya, balik lagi sampai terangkat, ambil lagi batu lagi yang kanannya, ambil lagi baru. Jadi 3 batu itu sudah bisa mengangkat semuanya. Kok pakai 2 batu terangkat semua? Ya sudah, yang 3 batu untuk melengkapi kesunahan. Jadi bukan 3-nya di tengah semua, bukan. 3 itu tengah enggak, tapi dari pinggir dulu ambil semua pinggirnya, pinggir lagi angkat gitu loh. Jadi dia ngangkat dari pinggirnya, bukan langsung ke tengahnya, bukan. Jadi diatur dengan cara membersihkan pinggir-pinggirnya. Terus wal istinja'u bil yasari, dan beristinja dengan tangan kiri. Kalau ini diatur, tangannya diatur, jangan pakai tangan kanan. Kalau depan belakang gimana? Nggak diatur.
Dan dimakruhkan kamu istinja dengan tangan kanan. Pendapat yang lain mengatakan diharamkan. Terus wal i'timadu alal wusta fid duburi inistanja bilma, dan bertumpu kepada jari tengah dalam membersihkan dubur jika beristinja pakai air. Pakai air itu yang dipakai tumbuhannya jari tengahnya. Karena dengan jari tengah itu lebih memungkinkan untuk terangkat semuanya bersih gitu loh. Dan nggak perlu menyelidiki najis ke bagian dalam. Artinya yang mana air itu nggak bisa menjangkau ke situ, ya nggak usah kamu cek-cek lagi maksudnya. Karena akan menjadi nanti timbulnya was-was. Dan disunahkan bagi perempuan untuk memasukkan jari ke dalam lubang kemaluannya. Jari itu bukan begini masuk, itu nggak perawan lagi nanti. Maknanya perut jarinya. Tapi bagi yang sudah nggak perawan nggak disunahkan, karena dengan dia nongkrong udah kelihatan semua. Gitu. Kalau yang pakai perawan kan berbeda keadaannya dengan yang sudah nggak perawan. Wa taqdimul ma lil qubuli, dan mendahulukan air untuk kubul. Jadi kalau mau cebok itu kemaluan depannya dulu dibersihin, baru yang belakang. Sunahnya begitu. Sunnah depan dituntasin, baru yang belakang. Kenapa? Kalau belakang dulu, baru depan. Nanti ketika depan, airnya meler ke belakang lagi. Gitu. Jadi 2 kali kerja. Jadi kalau depan dulu, airnya meler ke belakang, nggak apa-apa. Kan belum dibersihin. Nanti setelah itu baru bersihin yang belakang. Kalau pakai batu gimana? Belakang dulu, baru depan. Kenapa? Karena belakang cepat kering. Kalau ngurusin depan dulu, belakangnya kering, gitu loh. Kalau pakai batu, belakang dulu bersihin, baru depan. Karena apa? Karena nggak ada kemungkinan meler kalau pakai batu, gitu kan. Kalau pakai air ada kemungkinan untuk meler. Terus disunahkan pula takdimuhu, mendahulukan yang orang yang mau beristinja alal wudhu, dari atas wudhu. Jikalau dia bukan orang yang beser, artinya orang yang apa namanya, yang terus menerus keluar kencingnya.
Dan disunahkan pula dalku yadihi bil ardi au nahwiha thumma yaghsiluha. Dan disunahkan bagi orang yang beristinja untuk menggosok-gosokkan tangannya ke bumi atau ke tanah atau semuanya, kemudian membasuh tangannya. Artinya setelah istinja itu ya dibersihin dulu, dilap dulu sunahnya, baru untuk wudu. Summa yaghsiluha ba'dahu, kemudian membasuhnya setelah digosok-gosok. Kenapa? Karena ini mengikuti apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau habis istinja begitu, istinja kemudian digosok-gosokkan, dilap dulu loh. Entah itu ke tanah, entah itu kemana, baru. Hah? Tapi kan kamu sudah yakin itu bersih, bukan keadaan kotor, bukan. Nanti untuk menghilangkan rutubahnya, basahnya tadi dilakukan. Yang penting jangan ke kawan kamu, maksudnya. Itu kan nggak najis kan? Udah nggak najis kan? Udah bersih kan? Nah, kalau sekarang ada yang pemanas, udah enak, nggak usah pakai tisu lah. Kalau ente ada tisu, pakai tisu, udah gitu. Itu sunnah. Wa yad'u farjihi wa izarihi. Dan disunahkan juga bagi orang yang beristinja memercikkan kemaluannya dan sarungnya dengan air, agar menghilangkan apa? Was-was. Jadi setelah selesai, ambil air dikit. Jadi kalau kamu nanti keluar kok ada tetesan air apa? Oh, percikan saya tadi. Selesai gitu loh. Kamu nggak was-was lagi. Kalau nggak begitu, waduh, ini apa yang netes nih? Kok ada basah-basah gitu loh. Mendingan sekali nanti basahin. Nah, selesai. Hingga hilangnya was-was kalau kamu netes lagi airnya. Terus, dan disunahkan pula ayyaqula ba'dahu Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahis. Ya Allah, bersihkanlah hati saya dari kemunafikan dan lindungi kemaluan saya dari perbuatan-perbuatan zina. Dan cukup kamu menyangka akan kuat hilangnya najis, nggak disunahkan untuk mencium-cium gitu loh. Kamu cukup yakin udah hilang najisnya, nggak ada kesunahan sampai kalau ada lagi ahli thariqah, oh nggak dicium, dijilat. Setelah cebok, kenapa? Berarti kamu sudah yakin bersih. Kalau jijik, ya berarti belum bersih. Makanya tadi apa Nabi disunahkan apa? Dilapi. Ini selesai. Nanti di tanah itu nanti
menghilangkan was-was adanya bau, menghilangkan was-was adanya apa, hilang semua tuh. Kalau kena tanah, kenapa sudah baunya hilang. Nah, kamu cukup dengan keyakinan kuat, najisnya sudah hilang. Dan kamu jangan sampai waktu cebok itu nggak dalam keadaan rileks. Harus keadaannya rileks hingga semuanya terbuka, lipatan-lipatannya semuanya terangkat. Jangan sampai kelihatannya sudah selesai tapi di lipatan itu masih ada sisa-sisanya gitu loh. Jadi nggak sampai tuntas karena kamu keadaannya nggak rileks. Artinya kamu menjepitnya atau sambil keadaannya ngeden atau bagaimana hingga nggak terbuka secara sepenuhnya. Ini yang bagian dari kesunahan. Jadi kalau biar dicium dong, biar nggak usah. Yang penting kamu sudah yakin, kamu sudah bisa ngeraba kan, oh ini lipatannya udah bersih, semua udah bersih, nggak ada yang tersisa, sudah selesai, nggak usah dicium, nggak usah apa. Kalau sekarang kan udah pakai sabun, pakai apa, udah kalau perlu pakai sikat gigi ini, nah biar tuntas bersihnya. Kalau memang kamu kurang yakin bersihnya, ini lipatan-lipatannya kayaknya kurang beres nih. Kan ada sikat baby itu ada kan, sisir rambut bayi itu ada lembut gitu. Kalau ini kurang yakin pakai itu. Sehingga lipatannya betul-betul terangkat semuanya, ya. Terus akan lanjut insya Allah besok bicara tentang faslun fi mujibil wusli, apa-apa yang mewajibkan mandi, dan akan bicara apa sih mandi itu. Jadi nggak cuman ngerti yang mewajibkan mandi, tapi kita juga ngerti yang namanya mandi itu apa. Insya Allah, wallahu alam bissawab. Ila hadratin Nabi, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا للظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا ولوالهواني أو جيرتنا أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد قاس صحبه والحمد لله بالبدء وتناهي
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.